Kami akui dengan segenap hati kami bahwa yang terbesar, bahwa yang terbaik, bahwa yang termulia, yang terindah, yang paling berharga dalam hidup kami hanya Yesus, tiada yang lain Tuhan. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Setiap engkau yang percaya, mari beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita yang percaya. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Percaya penuh kepada Tuhan, saudara. Rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kami percaya akan Tuhan. Rencana-Mu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Biar hari ini kami berpegang teguh akan firman Tuhan, sebab firman-Mu yang mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Kami hidup diciptakan oleh firman-Mu, dan biar setiap kami berjalan di dalam firman Tuhan, kami menjadi penggenapan akan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Rencana-Mu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku,
Bawa setiap kami ke gunung kudus-Mu, ke gunung kudus-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan, saudara. Nyatakan lebih sungguh di hadapan Tuhan. Ini kami ya Tuhan, ini hamba-Mu. Jadikan Tuhan yang berkenan padamu. Ini setiap kami Tuhan, ke gunung kudus-Mu, ku serahkan hidupku hanya untuk kemuliaan nama Yesus. Ini hamba-Mu, jadikan Tuhan yang berkenan padamu Tuhan. Ke gunung kudus-Mu, ku serahkan hidupku hanya untuk kemuliaan nama-Mu, hanya untuk kemuliaan nama-Mu, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan memberkati kami semua yang ada di tempat ini. Karena Kau menganggap kami Tuhan, para pelayan Tuhan hamba-Mu, sebagai biji mata Tuhan. Sehingga Engkau mengawasi kami, mengawasi semua orang yang punya masalah, yang punya problem, kesulitan. Sebelum mereka berdoa, Engkau telah mengetahui dan menjawabnya. Sebab itu bangkitkan iman kami semua di tempat ini. Supaya kami yakin bahwa Engkau Allah yang sangat peduli kepada kami. Sehingga kami datang di gereja menjadi umat-Mu, bukan seperti orang yang meminta-minta kepadamu. Seakan-akan Engkau Allah yang tidak pernah memberi, yang hanya memberi ketika kami minta. Sehingga hari ini Tuhan, ketika iman kami bangkit, kami tidak lagi banyak minta-minta. Karena kami tahu sebelum kami memerlukan sesuatu, sebelum kami butuh sesuatu, kerap kali Engkau telah menyediakan kepada kami. Tapi kerap kali kami tidak sadar Tuhan. Hawa nafsu, keinginan terus berkelebihan di dalam hati kami. Sehingga kami melebihi daripada apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Sehingga kami lupa akan ucapan syukur. Sehingga kami terjerat di dalam keluh kesah. Tuhan ampunilah kami semua di tempat ini. Supaya setiap kami diberikan hati yang taat dan mengasihi Tuhan. Yang sungguh-sungguh mencari dan percaya kepada Tuhan. Yang hidup sesuai dengan firman-Mu. Setiap kami yang tempat ini Tuhan. Mereka yang masalah persoalan, yang masalah banyak, yang butuh pertolongan dari Tuhan. Yang kena problem dan kesulitan, tantangan dalam pekerjaan rumah tangga, kesehatan mereka, karir studi mereka, bahkan iman mereka, Tuhan, mereka butuh Tuhan untuk mengatasi semuanya itu. Tuhan, beri kekuatan, berikan hikmat, jalan keluar, pulihkan dan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Sambil saudara ikuti kata-kata saya. Mega Project Karakter Kristus hari Sabtu. Bisa ditayangkan? Ikutin kata-kata saya. Mega Project Karakter Kristus hari Sabtu. Taat, kasih, berkorban, bijaksana. Taat, kasih, berkorban, bijaksana. Sebagai orang Kristen, saudara, kalau kita tidak punya karakter taat, maka mujizat, berkat, semua perintah Tuhan sulit untuk dilaksanakan. Bahkan kita tidak mendapatkan apa yang Tuhan sudah siapkan dan janjikan kepada kita. Sebab itu orang Kristen diberikan, orang yang percaya Tuhan diberikan ketaatan.
Dan roh yang baru, hati yang taat. Dan roh yang baru, bukan cuma taat. Kalau kasih hati taat, banyak orang taat, saudara. Tapi belum tentu punya roh yang baru. Bedanya apa? Bedanya kalau kita melihat ketika Yosua diperintahkan oleh Tuhan untuk menggantikan Musa dan membawa bangsa ini masuk ke Kanaan. Dia diperhadapkan kepada tembok Yeriko, kota Yeriko, benteng Yeriko yang tebal, yang kuat. Dia pertama baru mimpin, baru melewati sungai Yordan, baru melewati mujizat pertama, sudah dihadapkan masalah besar. Ketika dia sementara memikirkan bagaimana untuk merebut ini sesuai dengan Tuhan perintahkan. Dia tidak bisa membayangkan, saudara, bahwa bagaimana caranya. Dia cuma mikir terus. Sementara dia berpikir, tiba-tiba di sampingnya ada malaikat Tuhan. Kemudian dia waktu melihat, dia bertanya, kawan atau lawan? Luar biasa sikapnya, saudara. Dia hanya mengenal dua hal dalam hidupnya. Kawan atau lawan. Sama seperti kita harus mengenal cuma dua. Kasih atau membenci. Jahat atau baik. Gitu. Taat atau berontak. Maka malaikat Tuhan berkata, akulah malaikat Tuhan. Akulah panglima bala tentara Tuhan. Maka kemudian dia mulai sujud. Dan kemudian ini memberitahu, kelilingi tembok kota itu 1 kali, 1 hari tidak ada suara. Hari kedua 1 kali, hari ketiga sama, keempat sama, kelima sama, keenam 1 kali tanpa suara. Hari ketujuh, 6 kali kamu muter tanpa suara. Pada saat ke-7 engkau berteriak. Maka saudara, dia ikuti. Gak masuk akal mestinya. Bagaimana cara untuk meruntuhkan seperti itu? Harus punya kekuatan. Betul. Tapi yang paling hidup di dunia ini, sebagai orang percaya, kita harus punya kekuatan betul. Tapi itu belum tentu kita menang. Yang harus kita miliki itulah ketaatan. Kekuatan tanpa ketaatan tidak mungkin bisa menang. Ketaatan itulah yang membuat kekuatan Tuhan ada dalam hidup kita. Jangan kita merasa kuat, tapi kita tidak punya taat. Ketika kita taat, itulah kekuatan sesungguhnya. Kok bisa Pak, kami sudah tua. Kami ngangkat meja gak kuat. Kenapa kalau taat itu kekuatan Allah? Kenapa orang taat itu kok kuat? Saudara, itu bukan bicara fisik. Taat itu orang yang kuat. Dia bisa melawan dirinya sendiri. Apa yang gak mungkin. Apa yang menurut dia gak bisa. Tapi dia lawan. Mengubah konsep pikirannya. Mengubah dari ketidakpercayaan menjadi percaya. Apa yang dilihat tidak mungkin. Dia buat dengan firman Tuhan menjadi mungkin. Itu kalau tidak kuat tidak mungkin taat. Makanya banyak orang Kristen badannya kuat di gede, saudara. Aktif di gereja, semua mungkin kuat. Nah, tetapi belum tentu taat. Orang taat itu pasti kuat. Dalam arti bukan ngangkat mejanya, saudara. Tapi orang kuat itu bisa melawan dirinya sendiri. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Ketika dia berteriak pada hari ke-7 dan 7 kali. Runtuhlah tembok itu. Dia taat dan kemudian dia melakukan perintah Tuhan. Ketaatan untuk melakukan perintah Tuhan. Ketaatan untuk melakukan firman Allah. Kenapa seperti itu Pak? Iya. Karena banyak orang taat bukan untuk melakukan firman Allah. Taat untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Ini taat melakukan perintah Tuhan. Mungkin ada banyak orang-orang Kristen tidak tahu di mana-mana, imannya kuat, tapi dia taat karena ingin dapat sesuatu dari Tuhan. Contohnya 10 orang kusta. Dia berseru kepada Tuhan.
Dan kemudian Tuhan tahu mereka butuh kesembuhan. Maka Tuhan berkata, pergi tunjukkan dirimu kepada imam. Oh, orang kusta kalau belum sembuh nggak boleh pergi ke imam. Karena orang kusta zaman dulu seperti kutukan. Ditaruh satu tempat, tidak boleh bergaul dengan masyarakat. Karena itu menular dan dianggap kutukan. Setiap kali kalau Tuhan, saudara, melihat orang termasuk Raja Usia yang melawan Tuhan, mulai dia kena kutukan namanya kusta. Ketika Maryam dan Harun melawan Musa, Tuhan marah, Maryam kena kusta putih. Jadi disitulah kemudian Tuhan tahu. Tuhan tidak sembuhkan dulu. Tuhan berkata, tunjukkan dirimu ke imam. Ini masih kusta, jalan. Tapi dia taat, ini gak gampang. Berarti dia kuat kan? Melawan dirinya, saudara. Orang yang kuat belum tentu berani seperti ini. Dia jalan di tengah jalan, sudah sembuh. Luar biasa enggak? Ketaatan. Ketaatan itu, saudara, bisa mengubah nasib. Bisa terjadi mujizat. Bisa mendapatkan berkat, betul. Tidak bisa dipungkirin. Makanya kita perlu taat. Tetapi saudara lihat, 10 orang, 9 itu tidak kembali kepada Yesus. Hanya 1 yang kembali kepada Yesus. Yesus tanya, bukankah 10? Iya. Kenapa 1 kembali? Mana yang 9? Bukankah 10 ini taat? Mereka kusta berjalan. Dikatakan Tuhan pergi ke imam. Mereka nurut, mereka melawan dirinya. Dan mereka yakin. Coba saudara. Kalau saudara belum sembuh, belum apa disuruh Tuhan lakukan sesuatu, belum tentu mampu. Itu betul. Tetapi ini mampu. Hebat gak dia? Termasuk hebat. Kita belum tentu bisa ngelawan 10 orang ini. Imannya. Tetapi yang persoalannya, ternyata mereka taat ini karena ingin mendapatkan mujizat. Taat untuk mendapatkan kesembuhan. Dan banyak orang di gereja di mana-mana taat memberi supaya kaya. Taat di gereja supaya ini, supaya ini, supaya ini. Saudara. Tetapi orang satu ini, dia taat bukan karena untuk mendapatkan sesuatu. Dia untuk mengasihi Tuhan. Belajarlah hari ini, bedakan. Orang ini taat Pak, memberikan persembahan ke gereja lain. Wah kasih gini saudara. Mungkin saudara kalah taat, gak masalah. Yang penting saudara mengasihi Tuhan. Jadi ketaatan saudara bukan untuk mendapatkan sesuatu, mancing Tuhan, bukan. Saudara taat, contohnya apa taat gak dapatkan sesuatu? Mengampuni orang. Dapat sesuatu? Enggak. Melayani orang. Luar biasa enggak saudara? Enggak gampang taat seperti itu. Taat dapat mujizat gampang. Taat untuk mengampuni sulit. Tetapi hari ini kalau kita lihat di gereja semua, wah mujizat terjadi, gak kaget saya. Saya gak kaget. Kita juga banyak terjadi seperti itu. Banyak, cuman kita itu hal miliknya Allah yang dititipkan kepada kita. Dan bagi orang yang punya iman yang kuat seperti 10 orang kusta ini. Tetapi Tuhan ingin bukan soal 10 orang kusta ini. Yang taat kuat untuk dapatkan kesembuhan dan ngomong aku sembuh, mujizat terjadi, hebat. Tapi Tuhan ingin, mau gak hatimu kembali mengasihi Tuhanmu? Taat untuk mengasihi Tuhan itu tidak gampang. Makanya jangan lihat orang yang taat dan saudara kagum karena mujizat, karena berkat hebat. Dia taat karena ingin dapat sesuatu. Kita harus belajar taat untuk mengasihi Tuhan. Yosua taat bukan ingin mendapatkan sesuatu. Dia taat untuk melakukan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Melayani, mengasihi, mengampuni, berdamai. Luar biasa enggak? Kita permusuhan sama orang, suruh berdamai susah. Ada orang saudara mungkin sama kita ya nggak suka, dia diam aja. Bagaimana kita bisa lewat? Aduh, sebel sekali lihat dia ngomong gitu saudara. Dia lihat gini saudara, terus saudara gimana? Lengos. Mungkin dia enggak ngasih hormat kepada saudara. Mungkin saudara orang yang lebih tua.
Tapi saudara ketika lihat itu, saudara senyum, halo. Itu gak gampang. Amin. Gak gampang. Orang itu mungkin lihat saudara seperti gini. Terus saudara lihat, orangnya diam aja. Terus kalau saudara jalan lewat, terus orang itu ngomong, itu loh orang tua. Gak senyum sama saya. Kenapa kok gak dia yang senyum dulu? Tetapi kita gak perlu dia senyum dulu. Kita gak perlu. Tapi kita tahu, kita yang harus melakukan lebih dulu. Katakan amin dulu saudara. Orang tidak menghormati kita. Kita tetap menghormati orang lebih tua. Kita harus belajar menghormati orang. Saudara. Walaupun kepada siapapun juga kita tetap belajar hormat. Itulah yang dibicara hari ini tentang saudara. Orang yang taat, orang yang hormat, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Sehingga tema hari ini layak ditolong bagi yang takut Tuhan. Layak ditolong bagi yang takut sama Tuhan. Loh kok bisa Pak? Kita lihat ayatnya dulu. Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 10. Nanti kita akan ngomong, oh sama Pak. Kita di gereja juga kita diberkati, kita mujizat. Oh nanti bedanya di mana? Kita akan lihat beda kecil-kecil dulu. Ternyata itu bedanya langit dan bumi. Kita lihat dulu ayatnya. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum, kota Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba. Perwira punya hamba, pegawai, mungkin budak lah, yang sangat dihargainya. Yang budak dihargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Bukan anaknya, bukan keluarganya. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya. Untuk meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Sama kan? Kita juga minta seperti itu. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Luar biasa enggak? Itu orang berkata, ia layak ditolong. Kenapa? Mereka yang berkata, sebab ia mengasihi bangsa kita. Lu kok mengasihi? Buktinya hambanya ini sakit. Dia perhatikan. Berarti dia memang mengasihi. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Layak ditolong. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Dia perwira, dia menghargai Tuhan di atasnya. Hormat dan takut Tuhan. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Jadi bukan karena sombong. Enggak usah datang, aku enggak layak menerima engkau. Dan aku tidak datang kepadamu, bukan aku enggak mau. Aku enggak layak juga kepadamu. Padahal dia perwira. Tetapi katakan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Simpel rohaninya, imannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikut dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel, kecuali ada di sini. Gak ada yang amin. Emang kalah mungkin saudara. Terus kita lihat terus. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapetinnya hamba itu telah sehat kembali. Yesus gak datang lagi. Cuma langsung katakan sembuh-sembuh. Nah ceritanya bagaimana ini saudara? Iman yang besar dulu. Yang kita bicara dulu. Iman yang besar itu nanti kita kupas pelan-pelan. Bentuknya bagaimana? Yang saya katakan iman yang besar. Suatu hari saya menghadapi satu orang. Owner dari perusahaan besar. Perusahaan besar memang di Jakarta. Dia terlibat kesalahan investasi. Dia ditagih bank, ditagih kiri kanan.
jumlahnya itu bukan ratus miliar, sudah di atas. Dia tidak mampu. Saya kenal baik. Saya datang ke rumahnya. Dia sudah tidak ada harapan. Dia cuma bilang, mati gak apa-apa. Kalau enggak aku mau jadi pendeta aja. Istrinya minta cerai. Karena uangnya juga kena, saudara. Saya layani berulang-ulang. Tapi dia tidak kuat. Saya sampai ikut di bank. Sama ownernya saya juga tahu, saudara. Tetap tidak bisa. Satu saat saya datang di rumahnya. Saya lihat dia sudah tidak tahan saya. Saya berdoa, ya selalu berdoa lah. Malam juga berdoa. Saya berdoa. Waktu berdoa, biasa. Saya melihat sebuah penglihatan. Pintu kamar saya terbuka. Penglihatan. Ada seorang pakaian putih, tanpa melihat wajahnya, cuma lihat saya begini. Memang dia menampakkan dirinya. Walaupun mukanya tidak terlihat. Saya lihat begini. Terus hilang dia. Tiba-tiba saya keluar. Saya berpikir, karena gak nampak wajahnya. Saya berpikir, wah ini malaikat maut. Atau sebangsa setan gitu, saudara. Ini pasti mau nyabut nyawa. Karena orang ini kan berapa kali mau bunuh diri mungkin. Apalagi orang susah kan seperti itu. Dalam penglihatan itu saya keluar ke pintu. Keluar pintu, dia sudah naik tangga di situ. Sudah di tengah tangga sini, saya di sini. Saya kejar naik, dia udah naik di sini. Dia nggak jalan, dia lompat gitu sampai. Waduh, saya di tengah, dia di atas. Depan itu pintu dari teman saya. Saya pikir mati teman saya nih. Gitu loh. Waktu sementara saya mau lompat gak nututin gimana caranya. Dia menoleh ke arah saya. Pintu di depan dia menoleh saya. Dia menatap saya. Dengan mata yang tajam, muka saya tidak bisa lihat. Mata tajam. Bening. Dan berkata begini. Masihkah dia punya iman? Bayangin. Seakan-akan ada kata. Kalau enggak punya iman hari ini aku jemput dia. Saya tiba-tiba ngomong. Tuhan. Beri kesempatan kepadaku. Aku mau bangun imannya. Dia lihat saya. Hilang. Waktu hilang. Oh, saya tahu. Besok saya cerita. Saudara, gak sampai 1 tahun. Persoalannya selesai. Gak mungkin menjadi mungkin. Makanya saya katakan hari ini. Permasalahan kita bukan masalah itu besar dalam hidup kita. Masalah dalam hidup kita adalah persoalan iman kita. Orang percaya bukan masalah yang lain, persoalan-persoalan hidupnya. Begitu rumit keuangan, keluarga, itu memang rumit. Persoalan yang paling besar dalam hidup kita bukan izin gereja, bukan masalah uang, bukan pelayanan, bukan berantemnya. Persoalan paling besar bagi saudara dan saya adalah imanmu. Kalau imanmu tangguh, apapun juga, engkau akan tetap kuat. Engkau akan menghormati orang. Engkau akan percaya. Engkau akan tetap melayani. Engkau akan tetap bersyukur. Engkau tetap berdoa. Dan yakin tidak ada mustahil bagi orang percaya. Makanya persoalan kita hari ini saudara bukan masalah iman datang di gereja karena percaya Tuhan saja. Tapi iman yang tangguh yang bisa menghormati Tuhan. Yang bisa menghormati setiap kata Tuhan dan firman Allah. Iman yang suci murni supaya kita bukan hanya berdoa minta. Namun bisa melihat rencana Allah dalam hidup kita. Sehingga kita bukan orang buta-buta di gereja. Tuhan, besok ada masalah, Tuhan aku tolong. Besok selesai lagi, Tuhan ada masalah lagi. Seakan-akan setiap hari kita sibuk dengan persoalan kita. Dan kita datang kepada Tuhan. Seakan-akan kita tidak ada waktu lagi untuk mengasihi, bergaul dengan Tuhan. Imanmu hanya cuman sekedar meminta-minta. Bukankah harus punya iman seperti perwira ini? Bukan hanya meminta, menghormati Tuhan. Dan mengasihi sesamanya.
Oleh sebab itu hal yang pertama kita lihat, mengapa orang ini layak ditolong? Hal pertama, karena dia punya kasih. Imannya bukan hanya bicara keperluan dia tidak ada keperluan. Imannya itu mengasihi hambanya. Sehingga dia merendahkan diri di hadapan Allah, Tuhan. Dan dia berkata di muka orang umum, katakan, dia bukan bisik-bisik sama Tuhan. Sorry Tuhan, dilihat banyak orang. Aku tidak layak terima kamu. Sambil toleh-toleh, saudara. Tidak, dia suruh orang. Katakan kepada Tuhan, perwira, gak usah masuk rumahku. Karena aku gak layak terima dia. Dan katakan kepada dia, bahwa aku gak bisa datang. Karena aku gak layak berjumpa dengan dia. Itu di muka orang. Seakan-akan dia menaruh segala gengsinya. Orang yang saudara punya gengsi, susah untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita, mengangkat kita itu mudah. Dan kapanpun akan diangkat itu pasti. Persoalannya, bisa nggak kita tetap rendah hati? Itulah namanya saudara. Iman itu bukan hanya seperti itu. Tapi iman itu harus melahirkan kasih. Kasih itu tahu sopan. Kasih itu menghormati. Kasih itu tahu berkorban dan melayani. Kenapa dia layak ditolong? Karena mengasihi. Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Saya mau melakukan hukum Taurat. Ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh, ini gini, ini gini. Saya mau lakukan supaya jadi orang suci, taat semuanya. Capek deh. Tapi dikatakan, sebab seluruh hukum Taurat hanya tercakup dalam satu kalimat ini. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perwira ini telah melakukannya. Walaupun dia bukan ahli Taurat. Dia bukan orang Farisi yang berpuasa seminggu 2 kali. Berpakaian putih, baca firman Allah, doa yang panjang dan sebagainya. Dia tidak melakukan hukum-hukum seperti kita sudah di gereja terlalu banyak hukum. Harus ini, harus ini. Gereja lupa untuk mengasihi sesamanya. Gereja cuma sekarang kembali kepada hukum. Makanya setiap orang datang di gereja, jangan lupa ya. Bawa persembahan, jangan lupa ya. Ini, jangan lupa saudara. Gereja sudah jarang mengajarkan orang untuk mengasihi sesamanya. Bahkan gereja akan makan gereja lain. Gereja akan merusak gereja lain. Gereja akan menghancurkan gereja yang lain. Alasannya dipakai Tuhan. Ini berbahaya. Sesama kita, apalagi sesama hamba Tuhan. Itu saudara, itu harus kita jaga semuanya. Hanya tercakup dalam satu ini. Termasuk kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasih sesamamu. Perwira ini bukan orang ahli Taurat. Mungkin dia bukan juga orang Israel. Karena dia mengasihi bangsa Israel. Dia ini saudara, orang Yunani. Mungkin orang Romawi. Tapi dia bisa mengasihi hambanya yang bukan bangsanya. Dia meletakkan jabatannya yang tinggi. Mempertaruhkan gengsi dan martabatnya. Hanya untuk seorang hamba yang mau mati. Yang bagi dia mati ya ganti lagi lah. Beda hari ini. Bisa tidak menghormati itu? Banyak teman saya datang ke saya. Saya sedih sekali. Karena saya tinggal di Singapura saudara. Di Singapura itu ketemunya banyak orang yang belanja sedikit. Loh kenapa sedikit? Kalau belanja gak pernah telepon saya. Yang telepon itu yang sakit semuanya. Kalau saya datang ke rumah sakit. Mas karena saya diundang. Tapi kalau saya di Orchard terus jalan saudara. Saya ketemu orang. Loh kok gak telepon saya? Oh lagi belanja. Jadi saya tahu di Singapura itu. Saya ketemunya orang sakit. Makanya saya bilang Tuhan sama anak saya. Kita banyak keperluan. Tapi satu aja. Kalau kita bisa sehat.
Ingat seumur hidup. Itu lebih mahal dari yang lainnya. Jangan korbankan imanmu dan kesehatanmu. Hanya untuk sesuatu duniawi yang kamu kejar, kamu korbankan. Karena itu Allah sediakan bagi orang yang takut dan mengasihi Tuhan. Yang kamu lakukan adalah takut dan mengasihi Tuhan. Amin. Bukan sampai kerja mati-matian. Ya, begitu banyak. Hal yang kedua, kenapa sampai layak ditolong? Menanggung pembangunan rumah Tuhan. Tuhan paling senang dengan orang yang berkorban. Karena kasih itu berkorban. Saudara. Kalau orang yang jadi korban pasti bukan kasih. Kasih itu pasti berkorban. Orang tua, kalau mengasihi anak pasti dia berkorban untuk anaknya. Contoh sederhana. Pasti berkorban. Bagaimana kita hari ini saudara? Abraham mengasihi Tuhan. Suatu saat diminta sama Tuhan. Anakmu yang aku janjikan. Yang Ishak itu. Persembahkan. Mungkin dalam hati begini. Tuhan minta seluruh hartaku tak kasih. Bahkan jangan minta anakku. Aku yang sudah tua aja. Ambil. Betul kan saudara? Itu berat jutaan. Tapi jangan anak. Tapi Tuhan langsung ke poin yang paling berat dalam hidupnya. Saudara diminta separuh harta aja. Udah pingsan. Dibangunkan lagi. Lihat pendeta lagi pingsan lagi. Ini saudara diminta anaknya. Pasti dia ngomong. Boleh enggak seluruh harta aja. Saya aja mati sama harta. Anakmu. Dia enggak banyak ngomong, dia kasih. Tuhan ingin engkau mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan sebagai korban yang hidup. Makanya Tuhan senang dengan persembahan korban. Korban ucapan syukur. Jarang ada di gereja. Makanya kita ada di hari Jumat. Karakter itu. Mengucap syukur. Itu gak gampang. Saya gak bisa berkorban Pak, saya orang miskin. Di gereja kita tidak pernah melihat orang miskin, orang kaya. Kalau di tempat lain saya tidak tahu. Saya tidak bisa bicara. Masing-masing orang berbeda. Tapi di gereja ini diajarkan. Untuk mempersembahkan. Tapi saya nggak punya uang. Saya nggak bicara uang. Mau punya uang nggak punya uang. Belajar mengucap syukur. Punya uang belum tentu mengucap syukur. Nggak punya uang tambah nggak bisa mengucap syukur. Jadi punya uang nggak punya uang. Tetap nggak bisa mengucap syukur. Tuhan ingin nomor 1 hari ini. Berikan hidupmu dengan cara apa? Persembahkan ucapan syukur terlebih dahulu. Katakan amin dulu. Berat Pak, betul gak saudara? Ya berat. Belajar mengucap syukur tidak gampang. Makanya hari ini Tuhan mengajar kepada saudara, ayo kita belajar untuk mengucap syukur. Pertama dilakukan, kalau mengucap syukur berarti kita percaya bahwa semua yang kita hadapi akan kita lewati. Semua yang kita hadapi diizinkan Allah untuk melatih kita, membangkitkan iman kita, supaya kita punya rasa kasih kepada Allah. Bukan supaya menjadi egois. Saudara, satu hari gereja ini dimulai dengan persekutuan doa. Walaupun mertua saya gereja di Simpang Duku, tapi saya mengumpulkan orang-orang di persekutuan. Karena orang-orang ini dari latar belakang aneh-aneh. Suka dunia malam dan sebagainya. Jadi ke rumahnya teman bikin persekutuan, undang pendeta. Kalau ada yang mau ke gereja jam malam, saya cari gereja malam. Gitu. Jarang ada yang bangun pagi. Karena tidurnya malam. Nah, kumpul, akhirnya kita ada persekutuan. Dan rata-rata itu babak belur. Hidupnya gak ada, uang gak ada lebih, gak ada. Malah kurang semuanya. Malah hidupnya susah semuanya. Akhirnya kita tetap misi. Misi itu kita gak punya uang. Urusan begitu banyak. Bank itu sudah overdraft. Kami tetap misi. Kami tetap berkorban walaupun tidak sebesar apa yang kami punya. Kami tetap mengasihi Tuhan untuk memberitakan Injil. Akhirnya hari ini, sampai hari ini gereja terbentuk. Bukan karena kita punya uang. Saudara, karena kami berkorban. Mengucap syukur dan memberikan hidup kita kepada Allah.
Makanya Tuhan kasih gereja dan saudara-saudara ini adalah hadiah dari Tuhan. Karena ucapan syukur kita. Kemudian satu hari, saudara, saya berjumpa ya sama-sama dengan kita satu teman. Ada punya masalah. Ya dia tidak cerita. Kita lihat dulu satu ayatnya dulu. 2 Raja-Raja. Pasal 3 ayat 16 sampai dengan 19. Kemudian berkatalah nabi itu kepada Raja Yosafat dan satu lagi anaknya Ahab, Yoram, dan raja daripada Edom. Karena tiga raja ini mau perang dengan Moab, masuk di hutan, selama berhari-hari tidak ada air, ternaknya sudah kehausan mau mati. Mereka juga kehabisan air mau mati, sehingga mereka mikir kita mau mati belum perang. Ketemu satu nabi, dia panggil nabi berkata begini, bikin aja parit-parit, lubang-lubangin semua. Terus, kamu bikin aja dulu. Kalau kamu selesai, nanti Tuhan akan kirim air. Caranya, tidak ada angin, tidak ada hujan. Air akan datang. Mana mungkin? Itu perkara ringan di mata Tuhan. Katakan perkara ringan di mata Tuhan. Kita tergantung banyak cuaca, nggak salah. Tapi Tuhan tidak tergantung dengan cuaca. Amin. Tuhan tidak pernah tergantung dari cuaca. Saya dari musim dingin pakai kedinginan, pakai jaket tebal. Kayak saya tergantung cuaca. Begitu panas, saya mesti buka jas keringatan, cari AC. Itu kita masih tergantung dari cuaca. Hidup kita juga sama. Tapi Tuhan tidak pernah tergantung dengan cuaca. Dia yang mengatur cuaca semuanya. Dan kemudian saudara, maka dibuatlah parit-parit itu. Terus, apa yang terjadi? Sebab begini firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan. Namun lembah ini akan penuh dengan air sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkan ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segalanya dan akan menang intinya, saudara. Maka mereka mulai bikin parit. Bikin parit. Bener gak bener, pokoknya bikin parit. Begitu parit selesai, duduk diam. Gak ada hujan, gak ada angin. Air datang semua, penuh. Sebesar parit itu. Sehingga akhirnya mereka minum. Ternaknya minum. Musuhnya datang, lihat. Gak ada hujan, gak ada angin. Kok ada banyak air? Itu berarti darah. Mereka bunuh-bunuhan. Kita datang. Waktu datang mereka lagi kuat. Habis musuhnya. Luar biasa kalau Tuhan tolong. Tuntas. Hanya memang berseri. Gak mungkin di tengah jalan. Hanya seri 1, seri 2, seri 3. Tapi yang nomor 1 adalah saudara membuat parit di dalam hatimu. Yang betul-betul supaya diisi oleh iman dan percayamu kepada Tuhan. Jangan tergantung kepada orang lain. Jangan bergantung kepada pendeta. Itu di gereja kita dilayan seperti itu. Mengajar. Itu terjadi. Nah, saya akan memberikan kesaksian. Kesaksiannya tidak jauh. Saya kenal dengan Pak Irwan ini. Yang lalu, dia tidak tahu cerita masalahnya. Tetapi waktu ikut misi dia duduk diam aja. Saya tanya kenapa? Saya punya proyek. Terus, nah ini dia cerita dulu. Pak Irwan kalau boleh silakan naik. Nah tepuk tangan dulu. Lebih baik dia yang saksi. Kalau dia saksi, lebih dari 10 menit tinggal saya doa. Amin. Shalom. Shalom. Tanpa sadar memang saya dengan Pak Fengki, ikut Pak Fengki ini sudah 30 tahun lebih. Dan Tuhan pertemukan kami itu secara ajaib. Saya bukan orang Pantai Costa, terus terang saya dari keluarga dari kecil Katolik. Jadi tahun 92 saya kumpul dengan anaknya Kapolri. Jadi waktu itu hidup saya, saudara tahu sendirilah kalau kumpul sama orang-orang seperti ini. Dan Tuhan izinkan tahun 93 saya kena tumor di pita suara. Kemudian karena saya orang Katolik, saya tidak mudah untuk, apalagi kalau bilang karismatik atau Pantai Costa, agak sedikit alergi buat saya. Tapi Tuhan bawa saya luar biasa ketemu dengan satu teman, bawa ke Pak Fengki lewat persekutuan.
Dan saya di sana dalam keadaan saya kena tumor di pita suara. Jadi saya ada masalah, kemarin saya sudah saksi. Jadi singkat cerita saudara, diubahkan Tuhan lewat Tuhan pakai Pak Fengki. Saya datang dengan beberapa helai tisu di tangan, suruh saya meludah. Saya meludah dan dia sampaikan, seperti ludahmu sudah keluar dari mulutmu tidak akan kembali, demikian penyakitmu. Saya nangis waktu itu. Dan lewat ini saudara, saya sering dikunjungi, didatangi, didoakan. Nah saudara, tidak bisa menghindar saya. Diajak persekutuan, jadi saya punya kehidupan malam yang setiap hari saya nggak suka kumpul-kumpul begini, kok diubah sama Tuhan. Tiba-tiba saudara, saya diajak ke rumah sakit, doakan orang dan sebagainya. Satu waktu saudara, dalam keadaan saya hancur, Tuhan mempercayakan satu pabrik. Saya dalam posisi hancur, kirim barang ke Muara TW, ke atas lagi, Buntop. Ada satu PT Indomoro namanya, tambang emas. Dan saya dipakai oleh salah satu perusahaan yang ada di Sidoarjo, saudara tahu. Saya posisi bangkrut, hanya karena mulai percaya Tuhan, dikasih proyek, ya, dikasih proyek, kirim ke tempat sana. Nah satu waktu saudara, kita mulai kirim ke sana, harga saya nggak murah, karena tempatnya susah. Dan kapal kalau masuk di sana itu pasti biasa menurut pengalaman pabrik ini, selalu kalau nggak ada air itu bisa tertahan 2-3 bulan. Bayangkan saya kontrak kapal dengan tongkang, dikasih waktu cuma 1 minggu. Nah kemudian saudara sudah kirim kapal sampai lewat Muara TW, tiba-tiba saudara orang yang kawal barang saya ini, dia juga nggak percaya Tuhan. Dia kasih tahu bahwa kapal nggak bisa naik. Pertama kapal waktu kita kirim tembus, kedua kali ini kapal nggak bisa naik. Kenapa? Katanya nggak ada air. Dan biasanya pengalaman orang di sana bilang kalau nggak ada air itu bisa 2-3 bulan. Nah saudara bayangkan, siapa yang nggak sedih? Baru mulai Tuhan pulihkan, dipercaya perusahaan, dikasih berkat besar oleh Tuhan, tiba-tiba kapal sudah, tongkang sudah masuk di sana, nggak bisa terus. Karena air nggak ada. Nah saya diajak Pak Fengki pergi ke NTT saudara. Ya seperti orang bingung memang. Tapi saya sampaikan waktu ditanya, saya bilang ya saya bergumul karena yang Tuhan percayakan berkat yang, karena Pak Fengki juga cukup tahu, karena kalau mau muat biasa saya minta Pak Fengki, ayo kita naik di tongkang 2 orang putar-putar di tongkang dalam nama Yesus. Jadi ya seperti itulah, doakan. Nah waktu terjadi itu saudara, Pak Fengki cuma pesan, sudah kalau begitu berdoa. Tenang, Tuhan nanti kirim air. Tapi saya ini kan punya pengalaman. Orang-orang katakan bahwa biasanya 2-3 bulan kalau nggak ada hujan tidak akan mungkin naik. Tapi kumpul dengan beliau bilang, percayalah Tuhan pasti tolong. Hari pertama saya telepon orang saya, gimana sudah ada air? Nggak ada. Besok lagi, karena dulu zaman dulu saudara handphone masih susah. Jadi cuma mesti lewat wartel. Nah kita ada di posisi di NTT. Hari kedua saudara masih ditelepon, belum ada air. Belum ada hujan saudara. Tapi hari ketiga dia cari saya dan dia katakan bahwa orang saya ini sambil nangis bilang begini, luar biasa. Nggak ada hujan. Di hulu katanya nggak ada hujan. Tapi air bisa naik. Dan saudara, kapal ini bisa sampai di tujuan. Saya setelah kejadian ini yang punya pabrik panggil sama saya. Dia panggil dan dia bilang begini, kamu tahu enggak kenapa saya pakai kamu kirim barang saya? Enggak tahu saya. Saya kasih kamu, saya enggak bodoh. Harga kamu tuh mahal, lebih mahal dari orang lain. Tapi saya tetap pakai kamu, kenapa? Kamu tahu enggak? Saya bilang saya enggak tahu. Dia bilang karena kamu doanya mandi, dia bilang. Saya nggak tahu arti mandi kan saya orang Manado, saudara. Doamu mandi. Setiap sekali saya kirim barang, kalau kamu kirim sampai. Saya bilang bukan saya yang hebat, Tuhan saya yang hebat. Saudara, dan orang ini sempat saya bawa juga jadi percaya Tuhan. Dan saya percaya bahwa bukan hebat saya.
Apa yang Tuhan berikan ini menjadi kesaksian bahwa hari ini kadang-kadang diizinkan Tuhan kita tidak pernah mengerti. Tapi kalau kita tetap percaya dan yakin, saudara bisa lihat hal-hal yang ajaib Tuhan akan buat dalam hidup kita. Amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saya kasih ayat ini waktu saya berdoa dia. Saya berdoa memang pergumulan berat. Saya berdoa malam. Tenang ya. Saya buka firman Tuhan. Seperti Tuhan tunjukkan ayat ini. Saya tidak tahu kisahnya. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Air akan datang semuanya. Saudara, buat parit-parit. Saya ngomong sama dia, telepon, nanti ada air. Dia telepon, nggak ada air Pak Fengki, doa lagi. Dan bagi Tuhan itu perkara ringan. Kita baca ayatnya sambil kita pakai berdiri. Yaitu kita lihat ayatnya. 2 Raja-Raja 3. Ayat yang ke-16. Kita baca. Kemudian berkatalah ia, 1, 2, 3. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. 17. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan. Namun lembah ini akan penuh dengan air. Sehingga kamu serta ternak sembilan dan hewan pengangkut dapat minum. 18 yang terakhir. 1, 2, 3. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Coba ini dibaca lagi sambil nunjuk ke kirinya. 1, 2, 3. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Gak ada yang sukar bagi orang percaya. Pertaruhkan imanmu. Jangan kehilangan imanmu. Hari-hari seperti ini, masalah kita bukanlah persoalan. Bukanlah pergumulan kita, kebutuhan kita. Bukan persoalan yang berat. Persoalan orang percaya hari ini adalah iman yang tidak bisa mengasihi. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Biar firman ini tertancap di dalam hati kami. Supaya kami bukan bangga sebagai seorang ahli Taurat, orang Farisi. Yang ahli firman Allah. Yang aktif di gereja. Tapi biarlah hari ini Tuhan, kami ingin menghormati dan takut akan Tuhan. Biarlah hari ini kami punya kasih. Dan biarlah hari ini iman kami bangkit kembali. Dan kami menemukan Tuhan di dalam hati kami. Kami ingin membongkar hati kami. Kami ingin menggali hati kami. Supaya menjadi parit-parit itu. Sehingga firman-Mu yang seperti air masuk di dalam hati kami. Kau sucikan, kuduskan setiap kami di tempat ini. Yakinkan kepada kami hari ini Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak tergantung oleh musim dan keadaan. Tidak seperti kami yang tergantung. Biarlah hari ini kami bergantung kepada Tuhan. Juga kami mau bersyafaat untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi umat Tuhan sampai kepada hamba Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan mereka menjadi berdampak bagi semua orang. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga biarlah dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja
blessing in the spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu ya Tuhan. Baik itu diakonia, pembangunan gereja, perpuluhan. Kiranya Engkau terima sebagaimana persembahan Habel. Engkau membalasnya Tuhan. Engkau melihat setiap hati umat-Mu yang dengan rela mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oleh karena itu Tuhan Engkau membalasnya. Baik itu di dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, dan di dalam iman kerohanian. Sampai kepada anak cucu. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan tidak henti-hentinya menyertai kami semua. Dan lebih daripada itu, hidup kami menjadi persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.